aku memang udah ngesetnya tuh dengan doa sih. Ya, bener. Pada saat kuliah aku doa, ya Allah, aku pengen setelah kuliah ini aku langsung dapat kerja. Jangan buat aku nganggur, nyusahin orang tua lagi dan segala macam. Aku nggak mau, ya Allah. Gitulah, curhatlah kita sama Allah gitu ya. Hai guys, balik lagi sama kita di Stipat Talk. Nah, di kesempatan kali ini kita udah balik lagi di ruangan kita, ruangan yang biasa kita set untuk di Stipat Talk. Tapi hari ini latarnya bukan dinding batu bata kita, tetapi lantainya ini yang hijau dan tempat-tempat kita. Dan hari ini Nur mengundang salah satu bintang tamu yang akan kita wawancarain. Yang itu dia punya background di dunia pendidikan, tapi kakaknya ini memilih untuk mengambil karir lain. Tapi bukan berarti itu nggak bisa menjadi pelajaran buat kalian, karena kita akan membahas dimulai dari masa SMA-nya, masa galaunya ketika menentukan perguruan tinggi, dan masa galaunya ketika memulai karirnya yang sekarang. Jadi biar kita nggak nunggu lama lagi, yuk kita langsung aja kenalan sama kakaknya. Halo Kak Silvi. Nah Kak, kita harus kenalan dulu nih. Selalu kita wajib kenalan ke Sobat Stipa semua. Nama kakak siapa dan kakak sekarang bekerja sebagai apa? Oke. Jadi kenalin, nama aku Silvinda Mentari, umurnya masih sangat muda. Benar. Statusnya perlu dijelasin ya? Boleh lengkap Umurnya nih. 23 tahun, tahun ini masuk ke 24 tahun, insya Allah ya. Insya Allah. Statusnya akan menikah. Alhamdulillah. Tapi belum tahu sama siapa, Oh. belum tahu kapan. Jadi ditunggu aja. Oke. Terus aku saat ini lagi menggandrungi dunia pertama makeup ya. Oke. Makeup karena aku seorang makeup artist. Terus juga aku kerja di salah satu perusahaan swasta di Medan, di Belawan letaknya, di Samudra Indonesia tuh. Oke. Itu tentang pelayaran, ekspor impor, domestik, internasional. Jadi aku di situ juga. Terus aku juga MC kadang. Kalau ada panggilan aja, nunggu panggilan ya kita MC gitu. Panggil. Gitu sih. Iya, oke. Nah, Kak, kita nih sekarang mau membahas yang namanya passion. Di mana para milenial nih mereka masih kayak bingung. Passion tuh apa sih? Passion tuh seperti apa sih? Apakah ini yang sudah kujalani ini merupakan passionku? Nah, kalau dari Kak Silvi sendiri, passion menurut Kak Silvi itu seperti apa? Oke. Jadi menurut aku passion itu datang, hadir karena kita udah pernah tuh ngejalanin yang sebelumnya. Jadi tuh kita jalanin dulu. Passion itu kan rasa tertarik sih sebenarnya, rasa tertarik, rasa suka, rasa cinta, rasa sayang, kayak panggilan hati gitu loh. Jadi rasa terikat itu juga bisa dimaksudkan sebagai passion. Tapi di sini aku ngejelasin bahwa passion itu hadir setelah kita udah suka dulu nih. Kita udah tertarik dulu sama suatu hal, kita udah ini kayaknya aku pengen deh ngelakuin hal ini. Keinginan, rasa tertarik gitu kan. Setelah udah kita jalanin selama beberapa tahun atau ya kita jalanin selama bertahun-tahun lah mungkin ya. Terus udah selesai kita jalanin, makin lama kita ngerasa, aku kayaknya expert deh di sini. Kayaknya aku nyaman deh di sini. Terus akhirnya barulah kita nemuin, oh ternyata di sini nih passion aku gitu. Jadi passion itu hadir karena waktu, karena gabungan dari waktu dan pengalaman gitu. Jadi kita ambil waktu dan kita ambil pengalaman gitu kan. Terus barulah menghadirkan passion itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, menurut Kak Silvi, passionnya Kak Silvi itu udah dapat belum sih sekarang? Oke, jadi kalau sekarang nih, ya otomatis alhamdulillah aku sudah menemukan passion aku gitu. Dimana pertama di makeup gitu. Jadi passion itu bukan cuma satu aja ya. Oke. Jadi passion itu kamu bisa ke ranah yang A, B, C, D gitu. Selama kamu masih mau belajar dan berusaha bekerja keras, fokus, semangat dalam menggapai passion kamu. Jadi passion itu dicari ya. Dicari, dibentuk, bukan ditunggu gitu. Jadi dicari, dibentuk, baru ada passionnya. Jadi karena aku udah terpaksa dan terbiasa dengan hal-hal yang baru, karena aku gak suka cuma satu hal doang yang aku kerjain. Aku harus lebih dari itu gitu, harus lebih melakukan banyak hal, apalagi di luar comfort zone aku gitu. Maaf nih, maaf nih. Thank you. Baik banget. Thank you ya. Terima kasih. Jadi kayak aku bilang, aku kan tadi seorang makeup artist gitu ya.
Jadi karena memang awalnya itu aku terpaksa nih awalnya nih ya, terpaksa di dunia makeup, dipaksain untuk bisa, padahal sebenarnya aku benci banget yang namanya makeup. Bahkan ngeliat orang berlipstik aja tuh kayak, itu apa sih, ya ampun udah gak usah berlipstik gitu kan, karena emang nggak suka, emang dari dulu emang nggak suka, bahkan nggak pernah nyentuh lipstik, nyentuh bedak apalagi gitu. Tapi karena memang sekarang aku kayak udah terbiasa memaksakan diri aku untuk bisa, karena pada saat itu coba-coba dulu sih, coba-coba gimana sih caranya bisa dapat uang dengan hanya meluangkan waktu di hari Sabtu dan Minggu aja gitu, ataupun di pagi hari doang gitu, dan gak ngeganggu aktivitas lain. Nah salah satunya itu tadi makeup. Jadi aku memaksakan diri aku terbiasakan hal itu, semakin lama, udah dijalanin lama banget nih. Ya udah baru deh aku ngerasa oh ternyata passion aku di sini gitu. Jadi dari pertanyaan kamu, aku udah get nih passion aku di makeup, passion aku di speaking gitu kan, aku MC juga gitu, dan aku seorang sales marketing juga gitu. Dan sebelumnya aku juga pernah jadi announcer di tahu ya, penyiar radio gitu. Tapi itu waktu aku SMA kelas 2, kelas 3 gitu kalau nggak salah. Karena emang gak ada uang jajan Bu gitu. Jadi gimana caranya juga bisa aktif di luar selain di sekolah dan bisa dapet uang juga, bisa ngasilin juga. Sebenarnya emang nggak bisa gitu, sampai dikomplain awalnya dulu, dikomplain sama pihak radio ya, gitu, pasti. karena belum pernah sama sekali. Terakhirnya belajar, diasah terus, dicari terus gimana caranya aku bisa nemuin passion aku di situ, gimana caranya aku bisa dapet passion aku di situ, sampai akhirnya aku bisa enjoy dan nikmatin pekerjaan aku di situ gitu. Jadi nggak ada rasa tertekan, terbeban dengan kerjaan yang aku kerjakan. Gitu sih. Oke. Nah, ceritanya bisa menjadi seorang announcer di umur-umur SMA nih ya, kelas 2, kelas 3. Iya, Biasanya kalau announcer itu mungkin yang di tingkatan kuliah, karena dia punya pengalaman yang lebih luas. Nah, kenapa sih Kak Silpi memilih menjadi announcer di kelas 2 dan kelas 3 SMA? Oke, kenapa memilih announcer gitu? Sebenarnya aku nggak memilih, mungkin memang udah path-nya hidup aku gitu ya. Jadi ada yang nawarin aku gitu, kamu mau nggak jadi announcer gitu? Karena nih announcernya nih kurang nih gitu, butuh announcer baru gitu. Tapi aku bilang aku nggak bisa, aku nggak pernah announcer sama sekali gitu. Gimana caranya? Belajar, coba aja, coba. Jadi mulai saat itu aku ngerasa segala sesuatu yang memang nggak pernah kita coba, bahkan nggak pernah kita kepikiran untuk ke situ gitu, terakhirnya kayak karena kita udah coba, udah berusaha, udah kerja keras, akhirnya bisa gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita berusaha gitu. Gitu sih. Jadi kebetulan ada dipanggil, bisa nggak sih jadi announcer gitu. Ya udah, aku udah karena udah aku bilang aku nggak bisa gitu, coba aja, aku coba, bisa ternyata gitu. Meskipun udah dikomplain duluan tuh. Iya, benar. Tapi besoknya alhamdulillah langsung bisa lancar, karena setelah udah aku announcer, udah nyiar nih 1 hari gitu, aku ngerasa ada yang kurang nih, aku kaku banget sih gitu. Iya. Jadi semalaman suntuk aku belajar tuh, aku dengerin radio terus gimana sih jadi announcer yang baik gitu. Terus aku sering searching, googling gitu kan, akhirnya barulah aku bisa gitu. Oke. Nah, jadi announcer itu berapa lama sih? Apakah sampai kuliah tetap menjadi announcer? Enggak sih, aku sampai selesai SMA. Jadi mungkin selama 1 tahunan dah gitu, 1 tahunan. Dan itu aku jadi announcer, misalnya nih aku kan kalau di sekolah dulu dari pagi sampai jam 7 malam baru pulang. Baru sampai rumah karena kan les ya, les dari sekolah. Setelah itu aku langsung nyambung tuh, jam 7:30-nya langsung nyambung jadi announcer, langsung buru-buru mandi, langsung ke studio, langsung deh nyiar. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, kita membahas tentang dunia pendidikan dulu nih, tentang masa-masa sekolah, ya kan? Pasti ada dong kejadian yang sampai sekarang mungkin masih teringat. Karena kalau bisa kita tahu nih ya Kak, sekarang tuh kan lagi masa pandemi nih. Anak-anak SMA, anak milenial yang seharusnya membangun kebersamaan dengan teman-temannya, tapi harus tertunda, harus dari rumah, belajar daring, terbatasi, mager lagi ya kan. Nah, jadi masa apa sih yang Kakak inget kalau sekarang kita membahas masa-masa SMA? Masa-masa SMA itu masa-masa yang bener-bener luar biasa, wonderful, indah banget, amazing gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena bener-bener masa itu tuh masa yang gak akan pernah terulang lagi gitu. Masa yang paling indah, the best moment aku tuh in senior high school. Jadi
di situ tuh aku sering dibilang cabut sih enggak ya, tapi aku sering keluar kelas karena aku bosan di kelas. Tapi keluar kelasnya dengan catatan aku harus udah selesai dulu semua kerjaan aku, dikasih tugas sama guru, dikasih tugas sama kasih tugas sama guru ya, kasih tugas sama guru, aku udah selesai, ujian udah kelar, baru deh aku bisa keluar. Pokoknya aku harus selesai dulu, udah selesai aku izin tuh, permisi saya mau ke kamar mandi gitu. Aku selalu berdua tuh sama teman aku gitu. Kamar mandi kayak selalu menjadi tempat untuk anak-anak sekolah nih ya. Iya benar, tempat favorit. Iya benar. Meskipun di kamar mandi banyak hantu misalnya gitu kan, nggak peduli, yang penting keluar gitu kan. Jadi aku punya teman aku yang memang kami berdua tuh saling support gitu, namanya Fitri gitu. Hai, Partner Fitri. in crime dong berarti. In crime and in the future lah. Iya, oke. Jadi meskipun kami berdua bisa dibilang sering keluar kelas atau gimana, tapi kami tetap melakukan atau melaksanakan kewajiban kami dulu nih. Kami harus tuntasin dulu kerjaan kami di dalam kelas, setelah itu baru keluar. Jadi kalau misalnya dia sih yang sering ngajakin akunya gitu, aku nggak pernah ngajak gitu. Dia selalu ngajakin aku ya. Jadi dia, ayo keluar gitu. Ya udah, aku keluar deh. Keluar tuh muterin sekolah gitu, keliling gitu, nyari entah apa yang dicari gitu kan. Yang penting keluar aja. Tapi kami nggak pernah ke kantin ya. Seringnya tuh keliling aja, kadang ke perpustakaan, duduk ngobrol sama guru perpus, atau kadang ke ruang guru ngobrol sama guru-guru. Even nggak ngebahas pelajaran, tapi kami ngobrol. Tapi sometimes kadang kalau misalnya kami lagi mau ujian misalnya, kami keluar belajar gitu. Kami jumpain gurunya di ruang guru, kami belajar gitu. Karena aku sama temen aku itu ngerasa kita memang perlu belajar gitu. Even kita bisa, tapi untuk ke ujian gitu kan, itu kan banyak tuh soal-soalnya diganti atau gimana. Jadi harus PDKT lah sama guru gitu ya, PDKT sama guru. Ya udah minta ajarin tuh, karena kan jarang banget ada siswa yang dia tuh mau ke ruang guru untuk nanya gitu loh, untuk diskusi gitu. Setelah guru keluar kelas udah kelar gitu kan. Kalau kami enggak gitu, kami tetap ngejar tuh gurunya supaya dapat nih materinya, dapat nih ininya gitu kan, dapat poinnya, gimana sih bisa nyelesain soalnya gitu. Finally ke ruang guru cerita, terus kadang ke ruang BP gitu, kadang ngeliatin kelas-kelas yang orangnya tuh di dalam lagi ujian gitu kan, seru ya gitu kan. Berasa mengejek, aku udah siap geng gitu. Aku udah siap gitu. Terus ya kalau dulu kan banyak tuh yang cinlok gitu ya. Jadi kalau teman aku ini tuh cowoknya, pacarnya, mantannya lah ya, mantannya udah nggak bersama sekarang. Mantannya itu satu sekolah gitu. Jadi ya udah nemenin dia untuk ngeliatin kelas si cowoknya gitu. Tapi ya kesannya terakhir kalau aku lewat kan kesannya aku juga nyari siapa nih ya sih gitu. Tapi oke lah gitu, itu pengalaman hidup lah ya di SMA. Terus juga selain itu sering sih telat gitu ya. Aku sering telat dulu. Biasa lah ya. Sering telat. Terus kalau di SMA tuh aku jualan juga. Itu impress banget sih di aku, kayak ada impressionnya sendiri gitu, ada kesannya tersendiri gitu loh. Aku jualan di kelas. Sebenarnya sih aku duluan nih yang jualan gitu. Aku yang buka cara jualan. Mungkin di tahun-tahun sebelum aku mungkin udah ada. Tapi di stambuk aku, baru aku tuh yang mulai buka jualan. Setelah aku buka jualan, teman-teman yang lain di kelas saya buka jualan juga, buka jualan juga. Aku kan orangnya nggak malu gitu bener. Cari cuan gitu karena bantu orang tua. Terus semuanya teman-teman aku ngikutin aku sampai aku dipanggil tuh kan. Kenapa jualan di kelas gitu-gitu? Ya namanya cari uang Pak, namanya bantu sekolah gini. Ya udah kalau emang kayak gitu kan bisa titip aja di kantin gitu. Dia ditegur ya. Ditegur karena gara-gara aku tuh teman-teman aku ngikutin aku gitu. Agak sedih sih memang gitu. Tapi ya udahlah gitu. Ya udah aku terus kasih ke kantin biar nggak ada lagi yang kayak gitu nggak ada komplain atau apa. Ya udah. Itu sampai aku kelas 3 sih, sampai aku selesai aku masih jualan. Terus apa lagi ya? Kalau dimarahin guru sih enggak, cuman aku pernah kena sita handphone aku sama guru bahasa Inggris aku, Miss Kara namanya. Jadi itu hal yang nggak bisa aku lupain karena memang kami di sekolah itu nggak boleh bawa handphone. Nekat ya Bu, udah dibilang nggak boleh, masih bawa. Nekat. Karena kan aku tuh orangnya dulu tuh prinsip aku tuh gini, peraturan dibuat
Untuk Bukan dilanggar. bukan untuk ditaati gitu loh. Untuk Oke, ditaati. oke. Jadi itu dulu aku paling apa ya, paling bisa dibilang nakal dan bandel enggak sih, tapi paling nggak suka yang namanya peraturan gitu loh. Jadi aku sering ngelanggar peraturan, cuman enggak yang komplikasi kali Iya. lah, yang nggak fatal banget gitu loh, masih sebatas wajar aja gitu. Kayak pakai cincin nggak boleh. Iya benar Pakai cincin sih. nggak boleh. Terus kaos kaki harus panjang gitu kan, harus pakai bed nama. Aku kan kadang Iya. nggak pakai bed nama gitu, harus pakai bed nama, harus komplit lah gitu di sekolah tuh, nggak boleh ada yang tinggal. Paling itu sih yang kena marah gitu. Sama handphone aku tadi disita, masih baru masuk nih, baru berapa minggu ya, paling 2 minggu, belum sampai sebulan gitu. Wah. Jadi aku main handphone, ini kan meja ya, ada Iya, lacinya iya. gitu. Guru aku di sana tuh, miss itu di sana. Jadi aku main, sembunyiin gitu kan, ada der gitu. Ternyata si ibu itu udah melihat dan mengawasiku dari Lebih- sana gitu kan. Padahal si ibu itu main handphone dia, aku ngerasa nggak dilihat kok gitu. Sylvie gitu, kaget dong gitu kan, langsung gitu, langsung digituin. Iya miss, sini handphone kamu buat teh. Wow. Wow, terus nggak ada kok miss gitu kan, masih juga kan ngebohong, nggak ada kok miss. Sini handphonenya, kan takut ya handphone satu-satunya disita gitu. Bener-bener. Nggak ada miss, nggak ada gitu. Sini handphonenya, ambil, atau saya ini yang ambil, kayak gitu. Terus ya udah saya kasih lah nih miss gitu kan. Ya udah terus miss, ya udah ini saya sita ya 1 minggu. Kaget dong kan, 1 minggu. 1 minggu tanpa handphone. Halo. Cetan dong sama pacar gitu kan, nggak cetan dong sama pacar gitu. Wah gimana nih gitu, itu dulu kan masih ini ya, masih Iya. cinta monyet lah gitu Betul. kan. Seminggu 2 minggu dapat lagi yang Iya, baru. enggak Ya juga Allah. sih. Terus ya udah seminggu katanya pulang sekolah langsung aku kejar lagi itu miss. Miss tolong lah miss, jangan dibawa, jangan dibawa, tolong miss, mohon tuh, Iya. mohon. Nggak bisa, nggak boleh. Besok dibawa aja lagi ya, biar saya sita lagi gitu kata miss. Wah. Sampai akhirnya ya udah deh disita tuh selama 1 minggu aku nggak megang handphone. Minggu depannya baru lah dikasih. Oke. Tapi setelah itu bawa handphone juga gitu kan. Masih aja nih. Bawa handphone juga. Ketahuan lagi ke BP gitu-gitu. Gitu sih. Tapi serunya sih di situ untuk masa-masa SMA. Seru, asik. Tambah lagi banyak cowok-cowok yang suka misalnya gitu ya. Iya, benar. Enggak bohong. Dunia masa SMA tuh SMA. banyak secret mirror kalau kita bilang. Penggemar rahasia. Iya, bener. Banyak emang. Jadi kayak gitu deh, seru, asik gitu. Gitu sih. Oke, nah mulai dari yang tadi katanya keluar jalan-jalan, ujian, tapi tetap ujian itu dan segala macamnya. Dan alhamdulillah sih aku di sekolah sama temen aku tuh yang ya, Partner in crime-nya? Iya, partner aku itu kalau nggak dia yang juara 1 aku yang juara 1. Oke. Aku nggak juara 1 sih, dia juara 1 aku juara 2, selalu kayak gitu. Tapi untuk yang di kelas 11 kelas 12 karena kami persaingannya lebih ketat ya, kami tetap masuk ke dalam 10 besar gitu. Tapi memang namanya di kelas unggulan gitu. Iya, benar. Jadi persaingannya kuat banget gitu. Jadi kami berdua gimana caranya biar kita bisa ngalahin tuh orang-orang di situ gitu. Tapi tetap belajar, nggak ninggalin kewajiban. Even kita mau keluar kelas, even kita mau bandel sekalipun, intinya jangan pernah tinggalin pelajaran. Yes. Intinya jangan pernah tinggalin pelajaran. Jangan ngerasa oh aku udah bisa kok atau gimana. No gitu. Kalau kami ya karena bosen belajar terus gitu. Tapi tetap kewajiban nomor 1. Nah, jadi bener banget nih ya, walaupun kita punya, mungkin kita bosan nih di dalam kelas aja kita mau keluar, tapi yang paling penting itu adalah kegiatan kewajiban kita sebagai peserta didik tuh nggak boleh dilewatkan ya Kak. Benar. Nggak boleh ditinggal untuk pelajaran. Karena bagi aku tuh belajar itu penting banget. Mungkin kalau orang bilang nih sering dengar yang katanya bandel boleh, bodoh jangan. Iya. Ibaratnya walaupun kita sering keluar, kita bosan di kelas, tapi tuh pintaran kita tuh kalau bisa di atas rata-rata deh. Bener banget. Dan aku memang alhamdulillah sih aktif di sekolah, aktif ekskul, terus ikut olimpiade juga, alhamdulillah ya 40 besar lumayan lah ya. Wah, bener banget tuh. Nasional, tapi lumayan lah itu ya. Iyalah. Daripada nggak sama sekali gitu kan. Alhamdulillah sih kalau di sekolah itu.
Itu kalau bagi aku ya, karena kan aku sebenarnya jurusan dari SMK nih ya kak, SMK, aku kejuruan gitu, dan kami nggak ada pelajaran mata yang belajar tuh kayak IPA tuh kami nggak ada gitu, dan kakak ikut kimia yang aku merasa sewaktu aku SMP menyerempet-nyerempet kimia tuh sesuatu hal yang tidak disukai, dan kakak ikut olimpiade kimia. Oke. Jadi itu kalau di aku sih, aku pribadi, aku better ngerjain kimia 100 soal, matematika 100 soal daripada aku harus ngerjain fisika 1 soal. Why? Kenapa? Karena aku bener-bener, even aku IPA ya, aku bener-bener gak suka banget sama yang namanya fisika. Tapi gak tahu kenapa nilai aku bagus gitu kan. Iya, iya. Gak ngerti, tapi aku gak suka fisika, aku lebih suka matematika dan kimia gitu. Tapi memang gitu sih kadang, ekspektasinya, aduh aku nggak suka nih fisika, tapi dikerjain, Iya. nilainya bagus, dan itu adalah alhamdulillah banget buat kita ya kak. Di sini aku boleh. Boleh, silakan diminum, dirasain kopinya. Ini kopi buat sendiri atau gimana nih? Kita kebetulan ada sponsor dari Titik Koma. Oh, sponsor dari Titik Yes. Koma. Ini gimana nih? Oh, ini Titik Koma ya. Oke. Lihat Titik Koma. Sering ya? Sering, kita sering banget dari Titik Koma, jadi mungkin setiap narasumber kita sering sih ngerasain. Oh gitu. Ini di mana nih belinya? Kita itu ada di jalan apa sih namanya tuh kalau kita biasa Cemara nih kak, Cemara itu ada, Oh, di Cemara terus ada. di Jiwok itu juga ada, banyak sih kak outletnya. Aku try ya. Karena aku suka juga kopi. Wah, Jadi pencinta kopi atau gimana? not addict banget, tapi ya suka lah. Tapi Nongkrong nggak addict. nongkrong agak-agak kopi Iya, gitu ya. kalau nongkrong sih aku kopi. Tapi bukan kopi hitam pahit gitu ya. I don't like it. Oke. Tidak enak. Iya. Oke, ini aku coba ya. Gimana? That's good. Enak? Oke. Enak. Ini kalau kayak gini dinginnya aku bisa langsung habis nih. Bener. Serem, 5 menit aja udah habis. Benar. Tapi padahal nggak bisa gitu ya, Iya. harusnya. Agak-agak anggun Harus gitu, anggun tapi gitu. sebenarnya enggak juga sih. Ya harus dinikmati gitu kan. Tapi sebenarnya aku kalau kopi tuh sukanya yang panas. Oke. Kalau dingin itu makanya bedanya, kalau panas kan bisa diseruput gitu ya. Oh ya, bahasa seruput Iya, sedikit-sedikit. sedikit. Tapi kalau ini kan minumnya glek gitu. Memang kayak bener-bener haus aja. Gitu kan, karena dingin. Oke deh. Oke, kita minum lagi. Nah, mungkin kita nih selanjutnya nih Kak. Pasti yang namanya anak SMA punya fase tergalau, Oke. mau UNBK, habis UNBK, SNPTN, masuk mana lu di mana gitu segala macam. Nah, kalau Kakak fase tergalaunya ketika mau milih PTN atau PTS tuh gimana sih kemarin fasenya? Oke, jadi untuk membantu aku agak nyender dikit. Boleh, boleh. Ya, kayak gitu ya. Jadi dulu waktu SMA tuh emang galau banget. Yes, Kita bahkan pasti. nggak tahu tuh kita mau kemana, kita cita-citanya pengen jadi apa, maunya apa, mau kemana, kita nggak tahu gitu. Iya. Bahkan aku bener-bener blank banget. Kalau dulu mungkin waktu SD kita punya cita-cita nih, aku cita-citanya pengen jadi Dokter, pengen guru, jadi pilot, ya gitu. Allah. Tiba udah masuk SMA, mau detik-detik kelas 3 SMA Iya. itu bener-bener detik-detik kita harus memilih keputusan yang terbaik. Itu kunci loh gitu. Jadi kita harus memilih pintu mana nih yang mau kita masukin. Ketika kita udah masuk pintu, kita nggak bisa keluar lagi. Yes, benar banget. Itulah pilihan ketika kita waktu di SMA tuh. Jadi ketika udah masuk pintu nggak bisa keluar lagi. Harus terus dijalanin di dalam pintu itu. Entah di dalam pintu itu ada pintu-pintu lainnya. Itulah pilihan-pilihan hidup ya. Jadi pas waktu SMA galau, sempet nanya juga sama teman-teman gitu. Kita bukan cuma nanya sama diri kita ya, kita juga Iya, nanya sama pasti. teman-teman, nanya sama guru, nanya sama orang tua. Kenapa aku bilang nanya? Kita butuh tahu tuh gitu. Meskipun kita nggak ngerasa kita bisa di situ, tapi teman-teman kita itu bisa ngerasa kita bisa di situ. Kita Oke. mampu di situ. Paham. Jadi itulah penilaian dari orang tuh ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau itu nggak penting penilaian dari Iya, orang. benar. Itu penting juga gitu. Jadi aku nanya sama teman-teman aku bisa nggak ya di sini? Menurut kalian aku bisa nggak ke sini gitu? Bagus nggak ya kalau ke sini? Kalau kalian kemana gitu. Mereka juga sama kayak aku gitu. Jadi nggak pernah dapat solusi sebenarnya kalau nanya sama mereka gitu. Mereka dengan ambisinya, aku dengan ambisiku juga, cuma nggak tahu apa. Iya, gitu. benar. Intinya dulu tuh aku pengen sukses aja, pengen banyak duit aja gitu, pengen gimana caranya aku
bisa segala hal gitu, bisa segala hal. That's why aku suka hal-hal baru gitu. Aku suka hal-hal baru, aku nggak suka yang itu aja yang aku kerjain. Aku harus kayak trying another gitu, aku harus coba yang lain, something mungkin Pengalaman-pengalaman baru ya. Iya, Oh. suatu hal yang mengerikan mungkin, yang mendebarkan, yang mengejutkan. Semua rasa adrenalin harus dikeluarin. Ya, semuanya gitu, aku harus coba gitu. Jadi pada saat itu aku milih kayak aduh di mana ini. Tapi di sisi lain aku ngerasa kalau udah rezeki kita, kalau kita memang udah ditakdirkan atas suatu hal, itu nggak akan bisa untuk jadi orang lain, itu bakal tetap untuk kita gitu loh. Jadi aku ngerasa ya udah deh, aku dulu tuh milih di Unimed karena aku suka banget matematika. Jadi aku tuh pengen jadi guru matematika. Aku pilih Unimed pendidikan matematika. Terus ketika aku memilih pilihan kedua, aku tuh bingung tuh kedua ketiga gitu. Jadi ketika kita udah bingung, terus kita keluar entah dari mana-mana gitu. Tiba aku ngeliat bank gitu, aku masuk ke bank, aku ngeliat kakak teller di situ, kok kayak cantik kali kakak ini di sini. Sekali kakak ini di sini. Kayaknya pengen deh aku jadi teller gitu. Karena dia cuma duduk menyapa selamat siang gitu. Kalau dia bisa dibantu, apanya segala macam. Tapi pengen gitu. Terus aku tanya kemarin sama kakak teller ini, kakak dulu jurusan apa ya? Kok bisa jadi sini? Kok bisa jadi di sini? Oh, aku dulu jurusan perbankan syariah, perbankan Indonesia. Tereng gitu. Oke, berarti aku harus coba ke perbankan syariah gitu karena aku pengen nih, aku interesting gitu. Jadi udah aku pilih lah perbankan syariah. Cuman perbankan syariah itu nggak ada di jurusan aku gitu. Untuk pemilihan jurusan ya. Pemilihan yang prioritas aku tuh nggak ada. Aku kan pengennya tuh di Unimed atau nggak di USU. Kalau di USU tuh ada administrasi bisnis kalau nggak salah aku. Iya benar. Dulu tuh ya. Jadi nggak ada tuh perbankan. Nah yang ada perbankan itu dulu di UIN. UIN tuh dulu belum masuk ke negeri. Oh iya, belum masuk jajaran negeri ya. Benar. Kami yang terakhir tuh ngetes tertulis. Jadi udah, pokoknya aku tuh orangnya nggak mau nyerah aja. Aku udah nulis tuh semua pilihan, kan ada 3 pilihan ya, matematika, terus bahasa Inggris. Yang terakhir aku milih administrasi bisnis dan negara gitu, aku lupa di pokoknya 2 Unimed 1 USU. Itu kan negeri ya, harus dipilih. Ya udah. Tapi ketika aku udah milih, aku nggak menyerahkan. Oh ya udahlah, mau dapet nggak mau ya udah gitu, terserah. Oh maunya gimana? Aku nggak berhenti sampai di situ. Aku malah mikir kalau aku nggak dapat negeri, apa yang harus aku lakukan? Aku harus gimana? Gimana aku terlahir dari keluarga yang bukan kaya gitu, berkecukupan lah, bahkan ya cukup. Mungkin kita bang sekarang kalau ini sederhana lah ya, bisa untuk menghidupi sehari-hari lah ya. Sehari-hari bisa, tapi kalau untuk aku kuliah, aku harus bekerja gitu loh. Karena memang dari dulu SMA tuh aku uang kuliah itu aku cari sendiri. Karena kan aku les private, ngajar les private gitu kan, aku cari sendiri. Dan kuliah juga begitu gitu. Kalau memang aku nggak masuk negeri, otomatis aku harus masuk swasta nih. Swasta manapun tuh sebenarnya bagus. Iya benar. Bagus kalau kitanya bagus. Jadi emas kalau ditaruh di manapun bakal tetap jadi emas. Ya, good. Mau emas itu ditaruh di negeri, mau emas itu ditaruh di swasta manapun itu bagus. Asal kita juga bagus. Asal pribadi kita juga bagus. Jadi nggak ada yang namanya sementak di sini aku jadinya nggak gini, aku nggak gini. Itu pilihan dia gitu, pilihan dia nggak mau berusaha, nggak mau try jadi the best gitu. Jadi aku yang penting aku memikirkan gimana caranya ketika aku nggak lulus. Otomatis aku harus buat plan B, plan C, plan D gitu. Aku ngeplan sih semuanya. Terus kalau misalnya itu kan plan terakhir lah kalau untuk masuk swasta. Gimana caranya aku bisa masuk negeri lagi nih selain nunggu PTN ini. Kan ada Polmed tuh dulu, ada Polmed, ada UIN juga. Jadi aku tes dua-dua ini. Jadi meskipun aku udah jalur undangan, aku tes nih dua-dua ini gitu. Aku tes, nunggu pengumuman PTN ini nggak lulus sama sekali semuanya. Oh my god. Jadi aku nyoba SBMPTN, itu kan jalur undangan ya, SBMPTN jalur tertulis, tapi dengan yang sama nih ininya, pilihannya. Gitu. Program studi yang dipilih ya. Studinya, kan 3 pilihan tuh.
kebetulan yang pilihan terakhir tuh kan IPS, IPC. Jadi aku harus ambil IPC, ujiannya 2 kali, ujian IPA sama ujian IPS. Berharap bisa masuk gitu kan. Ya udah deh, kayaknya nggak masuk soalnya ujiannya susah banget. Wah luar biasa susah banget gitu. Aku ngerasa aku nggak bakalan masuk. Karena aku ngerasa aku nggak bakalan masuk, aku coba lah itu UIN sama Polmed. Alhamdulillahnya aku lulus dua-duanya, di Polmed sama di UIN. Wow. Aku lulus dua-duanya, pertama di Polmed aku lulus, cuman aku nggak mampu tuh bayar uang pembangunannya apa segala macam, pembayaran di awal lah aku nggak mampu. Ya udah deh, aku tinggal tuh Polmed. Oke. Jadi tinggal nunggu UIN nih. UIN akhirnya lulus gitu kan, lulus. Oke nih, kayaknya ya udah deh aku masuk UIN. Tapi aku nggak mau bayar dulu nih, aku nunggu nih beberapa hari lagi gitu, 4 hari lagi gitu lah. Aku nunggu 4 hari lagi, SBMPTN nih pengumuman. Oh iya. Alhamdulillahnya aku lulus tuh di pendidikan bahasa Inggris Unimed. Wow. Alhamdulillahnya lagi aku jalur bidik misi, Tahu. Jalur bidik misi. Jadi kita kuliah, Iya. kita dibayar juga. Pemerintah. Kita dikasih uang jajan. Iya, gitu. benar. Jadi aku nggak terlalu berat lah bayar uang kuliah, gitu kan. Kuliah udah dari beasiswa kan. Tinggal caranya gimana aku keseharian aku ngeprint lah, inilah itulah, ongkos lah, makan lah, kan itu aku. Bener aku nggak minta sama orang tua lagi. Gitu sih. Jadi makanya aku bilang intinya sih apapun yang udah ditakdirkan untukmu nggak akan pernah bisa menjadi milik orang lain. Benar. Jadi tetap berusaha, tetap kerja keras, tetap semangat, tetap fokus. Apapun hasilnya nanti itu berarti yang udah terbaik untuk kita gitu. Itu udah yang ditakdirkan untuk kita. Jadi jangan wah aku nggak di sini, jadinya males, jadinya nggak bersyukur gitu. Padahal banyak banget orang luar sana yang pengen kuliah, yang pengen ini, jadi disyukurin aja. Segala sesuatunya insya Allah bakalan berdampak baik juga buat kita ke depannya. Nggak sekarang, tapi nanti. Bener banget. Jadi kalau misalnya kayak kita nih ya, Nur juga yang dulu galau-galaunya waktu mau ambil PTN apa segala macem. Pertama mungkin kita merasa kayak aku harus kesini nih, ini tuh bagus banget. Padahal kita nggak tahu gitu kayak mana kitanya yang membawa diri di kampus itu gitu. Jadi sampai terakhir di satu titik kayak diterima juga, ditawari juga gitu ke PTS dan akhirnya so far sampai sekarang merasa itu juga jadi ternyamannya ya kak. Pasti pun kakak juga gitu, udah masuk di bahasa Inggris, ya udah ikuti aja arusnya gitu. Pasti itu yang ternyaman buat kakak ya. Benar. Tapi sih aku di jurusan bahasa Inggris itu sama sekali bukan karena aku suka bahasa Inggris, tidak gitu. Karena memang aku ngelihat potensi mana yang dari pilihan itu bisa mendatangkan rezeki yang lebih banyak gitu loh. Karena banyak orang yang bilang udah ambil aja bahasa Inggris itu bisa diterima di mana aja gitu. Ya udah deh aku kayaknya peluang bahasa Inggris ini untuk bekerja, peluang kerjanya tuh lumayan tinggi gitu. Aku nyari jurusan yang peluang kerjanya tuh tinggi gitu, bisa di mana aja. Jadi ya udah aku pilih itu bahasa Inggris. Even aku nggak suka gitu, tapi aku bisa sih gitu. Even aku nggak suka, tapi aku bisa. Gitu. Untuk speak up tuh bahasa Inggris tuh nggak pandai dulu, nggak bisa sama sekali. Paling hanya beberapa vocabulary aja ya yang. Itu pun kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang gitu. Saya bilang aduh gimana lah ini gitu kan masuk ke dunia bahasa Inggris, dosen ngomong bahasa Inggris. Semua teman-teman aku juga ngomongnya bahasa Inggris, ngerasa kayak insecure sama diri sendiri. Waduh, gimana caranya aku bisa bahasa Inggris? Biasa di rumah, biasa ini ya kan? Biasanya aku ngerjain matematika, biasanya aku ngerjain kimia. Ini tiba-tiba aku bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia aku masih oke gitu. Iya pasti. Kayak, wah gimana nih, aduh nggak bisa nih. Dosen nanya, bla 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 bahasa Inggris tuh. Wah gimana caranya menjawabnya gitu. Bener. Tapi seiring berjalannya waktu, itu dia tadi yang aku bilang, passion tadi ya. Seiring berjalannya waktu, dengan rasa terpaksa dan terbiasa, akhirnya kita bisa get passion kita gitu. Jadi akhirnya aku bisa dalam bahasa Inggris, gitu. Meskipun ya nggak se-air itulah, air terjun itu. Iya. Intinya bahasa Inggris itu bisa digunain untuk berbicara secara normal atau secara natural gitu ya kan kak? Bisa. Untuk conversation sih insya Allah bisa. Oke, iyalah kalau enggak untuk apa menjadi tiba-tiba SPD di belakang ya kan ya? Nggak ada gunanya gitu. Nggak mungkin iya skripsi mencaplok semua, Ya, bener. Nah,
ini merupakan fase kedua kita galau ketika kita sudah mau lulus dari kuliah nih Kak. Karena kita harus tahu habis dari ini aku harus gimana sih? Karena yang kita tahu nih ya Kak, kalau umumnya aku tahu di Unimed itu sedikit susah untuk kita kuliah sambil bekerja. Iya benar. Karena jamnya itu mungkin ada diatur ya Kak dari dosen-dosennya dosen yang gitu. ngatur gitu. Nah, di fase kedua ini, fase tergalau, bagaimana Kakak belajar untuk memulai aku harus bisa step pertamaku tuh kalau bisa aku udah harus kerja, aku udah harus masuk di sini sesuai dengan passion aku, atau memulai dengan oke, kita memulai dengan hal yang mudah yang aku bisa. Bagaimana sih Kakak memulai karir Kakak? Mulai karir intinya itu ya. Gimana caranya aku memulai karir aku? Sebenarnya dari tanpa aku sadarin sebenarnya dari awal SMA aku udah mulai terjun ke dunia karir aku gitu lah ya, terjun ke dunia yang sama sekali tuh aku unexpected gitu lah, jadi nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari SMA udah kerja sampai kuliah juga emang bener itu galau banget, dimana aku harus mencukupi kebutuhan sehari-hari aku. Nggak mungkin ya kita nggak jajan, kita nggak makan gitu. Apalagi dari rumah aku ke Unimed tuh jauh banget. Jadi gimana caranya aku bisa kerja, ngumpulin uang gitu. Belum lagi skripsi itu pengeluaran banyak gitu kan. Jadi gimana caranya aku mikir gitu. Ini aku udah gak ada uang nih gitu. Udah gak ada uang, udah di ujung tanduk banget gitu. Gimana caranya aku bisa ngatur ini semua gitu, bisa ngehandle situation gitu lah. Bisa ngehandle situasi itu berada di tangan kita, bukan kita di tangan situasi gitu. Aku gimana caranya bisa kayak gitu. Akhirnya aku mikir karena memang di kampus nggak bisa untuk kita atur waktu gitu kan, kayak yang kamu bilang memang dosen yang mengatur segalanya. Yes. Dosen yang atur waktu kita mau masuk dia tinggal calling, kita lagi entah di mana dia tinggal calling masuk kelas ya gitu. Benar-benar. Kita yang kemban kembut itu kan kalang kabut segala macam gitu. Oke, jadi gimana caranya aku bisa kerja ngasilin duit tanpa mengganggu perkuliahan aku. That's why aku mikir itulah makeup tadi. Karena makeup itu bisa dikerjain di Sabtu dan Minggu. Iya, benar. Dan di pagi hari, pagi-pagi sebelum aku ke kampusnya mulai jam 8 tuh, jam pertama kadang. Iya. Jadi gimana caranya pagi-pagi buta, kadang kan ada orang yang wisuda di hari kuliah lah gitu kan, di hari biasa. Itu bukan hari Sabtu Minggu, di hari biasa, kadang Senin, kadang Rabu. That's why aku ya gimana nih gitu kan. Akhirnya kalau wisuda kan pagi ya, pagi-pagi banget, jam 6 dia harus sudah ke kampus gitu. Otomatis kan this is my time gitu loh, itu ada kesempatan tuh di situ. Jadi aku keluar rumah jam 4 pagi. Nggak apalah ya. Jam 4 pagi, jam 3 pagi buat make upin orang wisuda tuh dulu. Sampai sekarang nih alhamdulillah tetap masih make up juga. Terus pada saat itu selain makeup aku juga mikir, ini kalau makeup aja nih gak cukup nih gitu. Ya manusia ya tidak pernah puas gitu. Iya bener. Tapi emang gak cukup gitu kan, even banyak, cuman kan gak terlalu intens gitu kan. Karena banyak hal-hal yang harus kita penuhi juga. Aku juga punya adik 2, aku juga punya keluarga yang harus aku bantu. Gimana caranya aku membantu orang tua aku yang cuman mama aku doang yang kerja. Nah kerjanya itu cuma cateringan gitu. Dan adik-adik aku juga masih sekolah, gimana caranya aku bisa ngebantu mereka, aku bisa ngebiayain sekolah adik-adik aku, membantu mama aku gitu. Jadi aku butuh nih kerjaan tambahan. That's why I try to be MC gitu. Aku harus jadi MC lah gitu kan. MC kan juga bisa di handle nih waktunya gitu kan. Bisa kita set gitu waktunya kan. Bisa Sabtu atau Minggu tergantung waktu luang kita gitu, bisa atau enggak. Dari situ juga aku memulai karir aku, dari MC, makeup, terus dari announcer itu juga tadi. Terus sampai akhirnya aku masih belum ngerasa, oh ini aku udah nemu nih. Itu dulu tuh belum ngerasa tuh ya, masih ngejalanin aja. Udah jalanin aja, mau capek, hujan badai gimana, tempuh aja gitu. Aku tuh orangnya gitu. Kalau untuk mendapatkan sesuatu aku harus benar-benar tempuh aja gitu. Karena aku percaya segala usaha kita, Allah tuh nggak tidur gitu. Iya benar. Nggak tidur, Allah tuh selalu melihat gitu. Oh ternyata kamu kerja keras untuk itu gitu. Ternyata kamu tuh nggak pantang nyerah. Dan aku tuh nggak ngeluh gitu loh,
iya, kenapa sih aku dilahirin kayak gini? Aku nggak Iya. pernah gitu. Aku kayak, aku bersyukur dilahirin di keluarga seperti ini. Gimana caranya orang tua aku, keluarga aku bisa bersyukur juga aku ada di situ, gitu loh. Jadi gimana caranya aku bisa membuat mereka bangga juga, gitu kan. Kayak aku kerja, terus juga kadang selain makeup sama MC, itu aku dulu pernah sih karena aku ngatur waktu di kampus tuh. Oke, ini aku bisa nih selipin nih sore sampai malam kerja di luar gitu. Kayaknya untuk 1 semester Iya. tuh pernah. Jadi aku ditawarin untuk jadi perawat gigi gitu, asisten dokter gigi gitu loh waktu SMA. Aku mau aja gitu, karena kan ada uang gitu Iya. kan, aku bisa bantu nih gitu. Selain aku pada saat itu makeup, MC, kerja jadi perawat gigi gitu, aku juga ngajar les private juga. Oke. Jadi banyak banget lah, sampai aku pulangnya kadang jam 12 malam, pagi jam 8 pulangnya jam 12 malam, naik motor gitu. Oke lah gitu, itu perjuangan kerja keras banget. Dan finally aku memang udah ngesetnya tuh dengan doa sih. Iya, bener. Pada saat kuliah aku doa, ya Allah aku pengen setelah kuliah ini aku langsung dapat kerja. Jangan buat aku nganggur, nyusahin orang tua lagi dan segala macam. Aku nggak mau ya Allah, gitulah, curhat lah kita sama Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu aku tamat 2019 bulan Desember pertengahan, 2020 awal Januari aku masuk kerja. Aku diterima kerja gitu di salah satu perusahaan gitu kan. Ya di Samudra Indonesia itu tadi gitu di Belawan. Emang dari awal juga memang segala sesuatu yang bener lah harus kita coba, harus kita jalanin. Kayak di sini juga aku nggak suka gitu karena jauh terus. Iya, bener. Aduh cuma resepsionis misalnya gitu kan. Aduh, gimana dong, waktu kerja juga di situ habis dan segala macam. Tapi alhamdulillah ketika kita udah jalanin sungguh-sungguh, terus nggak usah mikir kalau kerja nih, nggak usah mikir itu gaji kamu berapa, kamu gengsian gitu. Aduh, itu bener-bener nggak ada di kamus aku gitu. Karena memang kalau mau sukses apapun dikerjain, bahkan mau jadi cleaning service, mau jualan-jualan di tengah jalan, jadi ngamen apa segala macam. Kalau mau sukses kerjain semuanya. Iya, benar. Kalau mau sukses karir gitu kan, semua harus dijalani. Kita benar-benar harus mulai dari nol. Gak mungkin ada tiba-tiba lahir udah sukses jadi direktur, nggak mungkin ya. Harus benar-benar Kayaknya dari itu awal. hanya cerita novel. Iya, harus benar-benar dari awal, dari nol, benar-benar dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai makin lama naik tangga. Tuh kita naik Iya, tangga nih gitu. benar. Tapi kalau misalnya di tangga itu kita stuck, berarti Allah belum mempersiapkan kita untuk naik tangga selanjutnya gitu kan. Jadi sabar-sabar aja, sabar-sabar, terima, ikhlas, jangan ngeluh, jangan nyalain Allah, Iya, jangan benar. nyalahin segala sesuatu hal gitu loh. Terima aja, ikhlas, ikhtiar, yang penting kerja keras, sabar, doa, jangan putus gitu sih. Aku tuh dulu pas SMA, karena aku pengen banget masuk negeri gitu kan, pengen lulus juga beasiswa. Ini tips and trick loh, tips and trick. Karena memang aku ngerasa, aduh aku kayaknya kalau untuk kerja sambil kuliah, aduh kayak itu capek banget gitu, Iya. misalnya gitu. Even pun nanti aku kuliah juga kerja gitu. Kayaknya aduh gimana ya supaya aku nggak terlalu banyak mengeluarkan tenaga gitu loh. Jadi aku minta sama Allah, aku doa. Tapi doanya itu bener-bener dibarengin sama puasa. Aku tuh puasa selalu, puasa Senin Kamis. Bukan ini ya, aduh maaf banget, bukan mau pamer, Iya. bukan gitu ya. It's okay. Iya, bukan pamer. Maksudnya ini tips and trick gitu. Kalau misalnya kalian pengen lulus di suatu hal, bener-bener deh kalian deketin Allah, kalian deketin pencipta kalian, mau yang muslim atau yang non muslim, dideketin tuh sama pencipta kita gitu kan. Sang pencipta dideketin. Aku puasa, aku tahajud. Kalau kita yang Islam ya, aku Iya, puasa, aku bener. tahajud, aku duha, segala macam sunnah itu aku jalanin gitu. Doanya cuma satu, aku pengen ya Allah sukses, aku pengen diterima nih, aku pengen diterima aja nih di sini, dapat beasiswa gitu. Akhirnya finally gitu, itu bener-bener doa, usaha, ikhtiar, Iya, bener. gak akan mengkhianatin hasil. Akhirnya aku dapet gitu, I get it gitu. Dan itu tips and trick buat kalian yang mau sukses, yang mau diterima di jalur undangan negeri. Tapi kalau nggak lulus ya SBM ada. SBMPTN juga ada. Kalau nggak lulus juga Mandiri. jangan khawatir dan jangan bimbang gitu loh. Banyak sekolah kuliah-kuliah, kampus-kampus yang bagus gitu loh, yang bagus, bukan cuma Unimed,
USU, sementara itu negeri itu bagus atau gimana ya. Ya aku juga dari Unimed ya memang bagus gitu. Tapi bukan berarti ketika kalian nggak lulus, hidup kalian kelar sampai situ. Enggak. No. Hidup itu akan terus berjalan. Kalian gimana caranya menghadapi itu, gimana caranya bisa lepas dari kegalauan kalian, dari kesedihan kalian karena nggak lulus gitu. Gimana caranya? Itulah proses yang bakalan bisa membuat kita menjadi lebih dewasa. Gitu sih. Oke, udah banyak banget nih ya Banyak ceritanya. Tapi kita belum selesai nih. Oh, belum selesai. Jadi Oke, intinya nih ya, mungkin buat semua sobat Stipa di rumah, kalian itu ketika mau memulai sesuatu hal, yang pasti itu yang pertama adalah tekatkan diri dulu dengan Sang Pencipta. Karena apa? Setiap kita berdoa, kita ikhtiar, kita memulai sesuatu hal dengan doa, pasti akan terus dibarengi dengan semua yang kita inginkan ya Kak. Benar. Yang Jadi penting niat baik aja gitu. setiap langkah yang kita ambil tuh selalulah dekatkan dengan Sang Pencipta kita gitu. Nah itu tadi tuh tipsnya tuh bisa dicatat nih, dicatat jadi note. Nah dan yang terakhir nih ya Sobat Stipa, Kak, dari yang aku cek di Instagram kakak merupakan runner up dari Putri Hijab Indonesia atau Sumatera. Sumatera Utara. Oke, nah memulainya untuk menjadi itu kalau kita bilang seperti mengikuti kegiatan itu pageant itu awalnya karena apa sih? Oke, awalnya tuh dari SMA sih sebenarnya. Oh. Dari SMA tuh aku bukan ikut agensi model, no ya, aku nggak pernah ikut itu sama sekali. Jadi awalnya aku ngeliat di TV, kok kayaknya keren banget ya Putri Indonesia gitu Yes. kan, pakai crown gitu, ngejawab soal dan segala macam. Keren banget ya mereka gitu. Sambil nonton TV, aku sambil doa. Ya Allah, aku pengen banget dapet crown itu. Ya Allah, aku pengen banget dapet gelar ini. Aku pengen banget dapet gelar putri-putrian gitu. Ya Allah, tolong ya Allah, tolong. Aku sampai mohon-mohon tuh sambil nonton, sambil memohon gitu kan. Makanya kita doa tuh bisa di mana aja gitu. Iya, benar. Bukan cuma karena abis sholat gitu Iya. kan. Jadi di mana aja bisa meminta gitu. Setiap nonton aku minta, setiap nonton aku minta. Jadi, tapi aku percaya gitu. Allah tuh punya jalan. Allah itu punya apa ya, punya hal yang kita juga kita nebak-nebak gitu loh, kita nebak-nebak, surprise aja gitu dari Allah, Yes, benar. surprise. Aku percaya segala sesuatu yang baik, segala niat yang baik bakalan hadir gitu loh. Semua orang punya masanya masing-masing. Mungkin pada saat itu belum masanya aku gitu. Aku pernah ikut Satu Hijabha, Putri wow. Muslimah, Putri ya gitulah, pernah ikut itu juga. Tapi nggak pernah lolos gitu kan. Dan alhamdulillah, tapi aku percaya pada saat itu. Mungkin sekarang bukan waktunya. Mungkin kemarin bukan waktunya. Dan alhamdulillah sekarang waktunya gitu. 2020 kemarin. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Jadi itu persiapannya sih aku cuma mematangkan diriku aja, menambah soft skill aku, terus Memperluas juga kayaknya pengetahuan ya, dan jaringan kita. Dan mengualitaskan diri kita sendiri gitu. Kita Ya. harus jadi orang yang berkualitas supaya bisa jadi inspirasi buat banyak orang gitu. Oke, berarti mulainya itu mengikutinya sebenarnya udah dari SMA nih, cuman dulu belum rezekinya. Oke. Rezekinya. Oke. Nah, yang terakhir nih, Oh, ini terakhir. mungkin Last kayak but not least iya, ya. Oke. mungkin kita bisa ketemu lagi di next, tapi ini satu yang mau Nur tanyain di setiap ada narasumber nih mungkin. Apa sih yang mau Kak Silvi sampaikan ke Kak Silvi di masa depan? Mungkin nanti bisa di flashback kalau udah 2-3 tahun ke depan, kayaknya aku pernah nih sampaikan pesan untuk diri sendiri di masa depan. Pesan untuk diri aku sendiri. Terima kasih udah jadi diri aku yang sekarang. Baik aku yang sekarang ataupun aku yang di masa depan. Terima kasih udah berusaha, terima kasih udah bekerja keras, terima kasih untuk nggak menangis, terima kasih untuk nggak mengeluh. Aku cuma ngucapin makasih nih sama diri aku sendiri. Dan maaf kalau misalnya dunia selalu bertindak tidak adil sama dirimu sendiri. Tapi don't give up, jangan give up gitu loh, jangan nyerah gitu. Karena suatu saat di kemudian hari, ketika aku ngeliat video aku sendiri di sini, percayalah kamu udah di titik kamu sukses. Percayalah kamu. Kita harus yakin loh sama diri kita sendiri. Betul. Kamu harus yakin kamu bakalan sukses suatu saat nanti. Nah, dan yang paling terakhir untuk menutup dari podcast kita hari ini, Stipatwa kita hari ini, yang pasti adalah pesan untuk semua milenial supaya mereka nggak galau, mereka tetap harus
jalan, gimana pun ceritanya mereka tetap harus jalan walaupun sekarang kita masih pandemi. Oke, boleh disampaikan? Untuk milenial yang mana nih? Milenial. Seluruh milenial yang mungkin sekarang lagi menggalaukan, mulai dari dia mau masuk kuliah, dia yang udah mau lulus, semuanya deh Kak. Untuk yang mau masuk kuliah, yang masih SMA mau masuk kuliah, please kalian research dulu lah gitu. Kalian mau masuk kuliah di mana? Lihat dulu tuh potensi di kampusnya ataupun jurusan yang kalian pilih, peluang pekerjaannya itu banyak atau enggak gitu loh. Karena kesuksesan itu dari pilihan kalian juga gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya nggak lulus, tenang. Ada banyak banget jalan menuju Roma gitu ya. Ada banyak jalan menuju opa-opa Korea gitu. Oke. Jadi jangan khawatir gitu, jangan khawatir. Allah tuh punya jalan buat kalian. Kalau misalnya nggak lulus di negeri, mungkin Allah memang ngerasa udah kamu tuh bakalan jadi orang, kamu tuh bakalan jadi sesuatu di tempat yang ini, even nggak di negeri, tapi di swasta gitu. Di swasta kamu bisa jadi suatu hal yang berharga gitu. Karena Allah tahu kamu bakalan, misalnya gini, Allah tuh, oh anak ini pengen jadi sesuatu hal yang berharga nih, sesuatu hal yang pengen jadi inspirasi buat banyak orang. Tapi kalau di negeri dia nggak dapet itu gitu. Jadi aku masukkan aja lah kalau ke swasta gitu loh Allah mikirnya gitu. Jadi jangan takut, Allah tuh punya cara dan jalan buat kita sendiri untuk menuju kesuksesan kita gitu. Buat milenial yang lain, apa ya? Selalu berbuat kebaikan aja, karena kita yang baik aja sering dijahatin orang, apalagi jahat gitu. Harus selalu berbuat baik, itu aja. Oke, nah dari Sobat Stipa semua nih, banyak banget pelajaran yang hari ini kita dapat dari Kak Silvi. Mulai dari pengalaman-pengalamannya sewaktu sekolah, kuliah, bagaimana meniti karir, sampai akhirnya sampai di titik yang sekarang ini. Dan buat Sobat Stipa semua, nanti kalian bisa search gimana sih kehidupannya Kak Silvi. Kalian bisa cek di Instagramnya, nanti kita bakalan taruh di kolom komentar atau di deskripsi kita. Jadi kalian bisa kepoin, karena Kak Silvi juga ada beberapa kegiatan ya Kak, kayak MUA atau apa yang kalian mau tacap-tacap, males tacap sendiri, ada Kak Silvi. Ya boleh, boleh search di makeup artisnya gitu. Di aku nanti ya, di description box. Bener banget. Jadi sampai ketemu lagi di Stipato kita selanjutnya. Dan yang paling penting, kalau kalian pengen tahu informasi dari STQ Pangeran Antasari, kalian bisa cek Instagram kita STQ Pangeran Antasari. Sampai ketemu lagi di minggu depan. See you.